Salah satu kitab nasab yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah Kitab Umdatut Talib karya Ibnu Inabah. Karena dalam kitab tersebut Ibnu Inabah tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir, maka Kiai Haji Imaduddin menyimpulkan bahwa Ubaidillah bukanlah salah satu putra dari Ahmad Al-Muhajir. Sehingga Ubaidillah dan semua keturunannya, termasuk keluarga Ba'alawi, nasabnya tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad dari jalur Ahmad Al-Muhajir. Namun apakah benar pendapat Ibnu Inabah seperti yang disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin? Mari kita lacak kebenaran kesimpulan Kiai Haji Imaduddin yang sangat sembrono itu. Dalam kitab yang berjudul Al-Raddul Mufhimil Mubin ala Murad Syukri, yang dikarang oleh Hasan bin Ali Al-Sakaf, yaitu sebuah kitab yang khusus dibuat untuk mencounter pendapat Murad Syukri dalam kitabnya Quraisy di Urdun, yaitu salah satu ulama asal Yordania yang menjadi salah satu rujukan Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Di situ dijelaskan dengan sangat gamblang, bahwa Ibnu Inabah tidak membatalkan nasab Ba'alawi, bahkan Ibnu Inabah membuat risalah khusus yang menjelaskan tentang asal dari nasab Ba'alawi, serta pohon nasab mereka yang beliau beri nama, Risalah Fi Usul Syajarah Al-Sadah Ali Abi Ba'alawi. Risalah tersebut masih berupa manuskrip yang tersimpan dengan rapi dalam perpustakaan Al-Husaini di Tarem. Silahkan disimak penjelasan Hasan bin Ali Al-Sakaf berikut ini, yang sudah kami alihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia untuk lebih mudah dipahami. Ibnu Inabah menyebutkan nasab Alu Ba'alawi, dan beliau memiliki risalah khusus yang menjelaskan tentang asal nasab mereka, Ba'alawi, dan pohon nasab mereka, dan orang yang sombong itu, Murad Syukri, telah berdusta atas nama beliau. Orang yang sombong dan malang itu telah berkata, dia, Ibnu Inabah, telah menyebutkan di halaman 235 di bawah topik, adapun Muhammad bin Ali Al-Uraidi yang berkunyah Abu Abdillah. Aku berkata, dia, Muhammad bin Ali Al-Uraidi, termasuk di antara datuk-datuk nasab yang diduga bagi Bani Alawi. Ibnu Inabah telah menjelaskan secara terperinci, putra-putranya dan keturunan yang muncul darinya, dan dia sama sekali tidak menyebutkan nasab yang telah disebutkan oleh Bani Alawi, baik secara isnad maupun komentarnya. Silahkan lihat kitab tersebut, maka di situ terdapat penjelasan bagi orang yang memiliki dua mata. Aku, Hasan bin Ali Al-Sakaf, berkata, orang yang sombong ini telah berdusta dengan mengatasnamakan Ibnu Inabah, dan beliau tidaklah terkejut dengan orang seperti itu dan semisalnya. Karena Ibnu Inabah telah menyebutkan di halaman 217, pada naskah manuskrip yang ada di tangan kami, bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir adalah orang yang berpindah ke Hadramaut, dan beliau juga menyebutkan keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Nafat. Dan Ahmad bin Isa adalah salah satu leluhur Sadah Ba'alawi yang disebutkan dalam kolom nasab. Beliau, Ahmad bin Isa, adalah salah satu keturunan Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Sehingga Ibnu Inabah dalam kitab Umdatut Thalib menyebutkan bagian ini dalam kolom nasab, yaitu Ahmad bin Abi Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Inabah tidak meringkas mereka sama sekali, dan beliau juga menyebutkan sebagian nama dari keturunan Said Muhammad bin Ali Al-Uraidi radhiyallahu anhu. Karena dalam kitab tersebut beliau mengatakan, adapun Muhammad bin Ali Al-Uraidi yang dikunyahi Abu Abdillah, maka dia memiliki banyak keturunan, dan mereka menyebar di berbagai daerah. Kemudian beliau mulai menghitung orang-orang yang dia kenal dari mereka, lalu berkata ketika menyebutkan Al-Muhajir, di antara mereka adalah, di antara mereka adalah, di antara mereka adalah, di antara mereka adalah, di antara mereka adalah Ahmad bin Abi Muhammad Al-Hasan Al-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Dia adalah Al-Muhajir bin Isa Al-Akbar, dan dia adalah orang yang berjualan nafat, sejenis minyak tanah. Silahkan mereka yang terinformasi mempertimbangkan penipuan dan tipu muslihat orang sombong tersebut. Kemudian diasumsikan, bahwa Ibnu Inabah tidak menyebutkan mereka sama sekali. Tidak ada salahnya hal itu, karena kami telah menyebutkan, bahwa Ibnu Inabah tidak menyebut orang lain dari keturunan Ahlil Bait Nabi yang mulia, dan dia beralasan, semoga Tuhan Yang Maha Esa mengasihaninya, dengan mengatakan, karena jarak mereka yang jauh dari kami, dan kurangnya pengetahuan kami tentang kondisi mereka. Namun fakta yang bisa dilihat oleh orang yang memiliki dua mata dan penglihatannya tidak dibutakan oleh Allah adalah, bahwa Ibnu Inabah telah berkata ketika menyebut Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Adapun Muhammad bin Ali Al-Uraidi yang dikunyahi Abu Abdillah,
Maka dia memiliki banyak keturunan dan mereka menyebar di berbagai daerah. Mereka ada yang di Madinah Al-Syarifah. Lalu dia menyebutkan keturunan Muhammad bin Ali Al-Uraidi yang berada di Madinah. Adapun keturunan Muhammad bin Ali Al-Uraidi yang berada di Hadramaut, dia tidak menyebutkan dalam kitabnya itu, namun dia menyebutkannya kemudian dalam kitabnya yang terkhusus dan tersendiri, yang tidak disadari oleh orang yang pandai bicara ini. Dan menggenapi firman Allah Ta'ala, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri, Quran Surat Al-Fathir ayat 43, dan orang yang sombong dan asal-asal mereka yang jahat, termasuk di antara golongan yang sangat jahat dan licik. Allah telah membatalkan para bajingan tersebut dan kelicikan mereka dari segala sisi, demikian itu karena Ibnu Inabah setelah mengarang kitab Umdatut Tholib, telah mengarang sebuah risalah terkhusus, yang menjelaskan asal-usul sadah keluarga Ba'alawi dengan judul, Risalah Fi Ushul Syajarah Al-Sadah Ali Abi Ba'alawi, yang masih berupa manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Al-Husaini di Tarim. Silahkan lihatlah orang yang memiliki dua mata, dan orang yang berkata tanpa dasar ilmu dan bodoh kitab Al-Alam karangan Al-Zarkali yang sombong, yang menjelaskan tentang biografi Ibnu Inabah jilid 1 halaman 177. Ketahuilah juga, bahwa Ibnu Inabah telah menyebutkan Said Abdurrahman Al-Sakaf radhiyallahu anhu, dan galur nasabnya dalam kitab Al-Umdah Al-Kubro yang bernama Barhul Ansab. Lihatlah di kitab itu, karena di dalamnya terdapat penjelasan bagi orang yang memiliki dua mata. Sebagai tambahan pengetahuan, kami akan mengatakan, Ibnu Inabah dilahirkan pada tahun 748 Hijriah, dan beliau selesai mengarang kitabnya Umdatut Tholib pada tahun 773 Hijriah. Seperti yang tertulis di akhir sebagian naskah manuskrip kitab tersebut, dengan tulisan tangan beliau sendiri, rahimahullah ta'ala. Yang artinya umur sang pengarang, Ibnu Inabah, saat itu baru 25 tahun, dengan tahun Hijriah, dan setelah tahun itu pada usia 55 tahun beliau meninggal, karena beliau meninggal pada tahun 828 Hijriah. Dengan penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa beliau mengarang kitab Umdatut Tholib pada awal kehidupan beliau, kemudian bertambah bacaan dan pengetahuan beliau tentang para pemilik nasab yang mulia hingga menemukannya. Kemudian beliau mengarang risalah khusus dalam mengisbat asal-usul sebagian dari mereka, dan beliau melakobi mereka itu dengan Al-Sadah. Mereka itu adalah keluarga Ba'alawi. Segala puji bagi Allah, yang dengan nikmatnya ketercemaran terhadap orang-orang syalih bisa dihilangkan. Demikian tadi adalah penjelasan mengenai Ibnu Inabah, yang ternyata di dalam risalahnya yang lain juga mengisbat nasab keluarga Ba'alawi, meskipun di dalam kitab pertama yang beliau tulis, yaitu Umdatut Tholib, beliau tidak menyebutkan nasab Ba'alawi, namun dalam karangan setelahnya, beliau membuat risalah khusus yang menjelaskan asal-usul keluarga Ba'alawi, dan bahkan mengisbat nasab mereka. Dan jika ada kubu pro pembatalan sanad Ba'alawi menuntut untuk menampilkan manuskrip Ibnu Inabah tersebut, maka kita akan mengikuti permainan mereka, yang ketika dituntut untuk menunjukkan di mana makam Ahmad Al-Muhajir yang asli selain di Husyaisyah. Karena bagi mereka Ahmad Al-Muhajir tidak pernah hijrah ke Yaman dan makam Ahmad Al-Muhajir yang berada di Husyaisyah adalah makam palsu, lalu apa jawaban mereka? Silahkan cari sendiri makam Ahmad Al-Muhajir di Basroh, Irak. Jika kalian menuntut untuk ditunjukkan manuskrip tersebut, silahkan kalian cari di perpus Al-Husaini yang berada di Tarim.